warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulan Tramawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permanganometri. Permanganometri merupakan salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip reaksi reduksi dan oksidasi. Metode ini merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena permanganometri memiliki kelebihan. Kelebihan dari permanganometri adalah memiliki oksidasi yang kuat, tidak memerlukan indikator, mudah diperoleh dan terjangkau. Adapun kekurangan dari permanganometri adalah larutan ini tidak stabil dalam penyimpanan, jadi harus sering dilakukan pembakuan. Permanganometri adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar suatu zat yang bersifat reduktor dengan menggunakan larutan standar KMNO4 yang bersifat oksidator. Pada titrasi permanganometri terjadi reaksi redoks. Filtrasi permanganat tidak menggunakan indikator karena KMNO4 sudah berfungsi sebagai autoindikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ES Ratna Wulandari akan menjelaskan tentang cara kerja. Yang pertama, menggunakan standar sekunder. Menggunakan larutan KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 N sebanyak 3,16 gram dalam 1 liter air suling. Larutkan dan dididihkan selama 15-20 menit. Kemudian disaring dengan menggunakan gaspol. Ditampung dalam botol bersih, bebas lemak, dan ditutup. Bila selama penyimpanan terbentuk lagi endapan, maka harus disaring lagi sebelum distandarkan. Yang kedua, menggunakan standar primer. Larutkan 6,3 gram asam oksalat dengan konsentrasi 0,1 N dalam air suling dalam nadi ukur 1000 ml. Yang ketiga, itu pembakuan. Pipet 10 ml asam oksalat, kemudian masukkan ke dalam air layer, tambahkan 6 ml H2SO4 dengan konsentrasi 4N, panaskan pada temperatur suhu 80-90 derajat Celcius. Titrasi dengan menggunakan larutan KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 N sampai terbentuk warna ros. Yang terakhir itu penetapan kadar H2O2. Larutkan pipet 10 ml H2O2, masukkan ke dalam air layer. Ditambahkan 6 ml H2SO4 dengan konsentrasi 4N. Panaskan pada temperatur suhu 40 derajat Celcius. Kemudian titrasi dengan larutan KMNO4 hingga terbentuk warna ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Mutia Irmadita. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang permanganometri. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan pada permanganometri, pertama yaitu larutan pentiter KMNO4 pada buret. Apabila waktu percobaan lama, maka KMNO4 yang ada di dalam buret tersebut akan terurai menjadi MnO2. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh paparan sinar matahari. Nah, dengan begitu, jadi akan terbentuk pembentukan prestasi warna coklat pada titik akhir titrasi, di mana seharusnya itu adalah warna merah muda. Kedua, yaitu penambahan KMNO4 yang terlalu cepat. Penambahan KMNO4 yang terlalu cepat pada larutan campuran antara C2H2O4 dan H2SO4 yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya reaksi antara MnO4 dan juga Mn2+. Yang ketiga yaitu penambahan KMNO4 yang terlalu lambat pada larutan. Jadi pemberian KMNO4 yang terlalu lambat pada larutan campuran antara C2H2O4 dan H2SO4 akan menyebabkan kehilangan oksalat. Hal ini dikarenakan akan terbentuknya peroksida yang nantinya akan terurai menjadi air. Sekian, terima kasih. Percobaan kali ini, kalium permanganat dititrasi dengan asam oksalat dalam suasana asam. Setelah itu, dipanaskan sampai mencapai suhu 80-90 derajat, kemudian dititrasi dengan kalium permanganat hingga menghasilkan warna ros. Pemanasan asam oksalat dan asam sulfat pada percobaan ini bertujuan untuk mempercepat terjadinya reaksi, karena reaksi antara kalium permanganat dengan asam oksalat itu berlangsung lambat. Prinsip reaksi ini disebut dengan reaksi otokatalitik, di mana ion mangan 2 mengkatalisis pada reaksi ini. Pada percobaan ini, hidrogen peroksida direaksikan dengan asam sulfat pekat dan aqueous dan kemudian dititrasi dengan kalium permanganat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hidrogen peroksida merupakan zat yang kekuatan oksidatornya dapat diatur sesuai kebutuhan, sehingga di sini hidrogen peroksida berfungsi sebagai reduktor.
Hidrogen peroksida akan lambat mengalami dekomposisi dalam suasana asam. Nah, dengan demikian, pada reaksi ini, permanganat dalam suasana asam membuatnya tereduksi menjadi ion mangan 2, sehingga akibatnya hidrogen peroksida akan mudah terdekomposisi atau teroksidasi menghasilkan oksigen bebas karena berkurangnya spesies asam yang dapat memperlambat proses dekomposisi tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai titrasi permanganometri terhadap penetapan kadar hidrogen peroksida. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.